Wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, mari kita sama-sama belajar bahasa Arab dari nol dengan panduan dari buku dengan judul Durusul Lughah karangan Ustaz Abdurrahim ya. Ini versi aslinya masih berkudul ya. Nah, saya akan coba menyampaikan dengan versi bahasa Indonesianya. Saya akan mulai dari awal ya teman-teman ya. Kita mulai dari kata haza, karena di sini juga memang benar-benar dari nol ya. Nah, untuk pelajaran pertama pada bab ini kita akan membahas tentang kalimat mubtada dan khobarnya dengan menggunakan kata tunjuk atau ismul isyarah, yaitu haza. Kaidah bahasa Arab, kata haza, ha nya harus ditulis pendek tapi bacanya harus panjang, sama seperti nama Rabb kita Allah. Lamnya ditulis pendek tapi dibaca panjang. Istilah khitabahnya untaku walatuk robu dibaca panjang tapi tidak ditulis panjang. Untuk penjelasan syarat penggunaan haza ada 3, yaitu lil qaribi, untuk yang dekat, yakni benda yang ditunjuk jaraknya sangat dekat, bisa dijangkau atau ada di tangan. Contoh, haza qalamun, ini pulpen. Haza maktabun, ini haza masjidun, ini masjid. Untuk syarat yang kedua itu lil mufradi, untuk yang tunggal atau satu, yakni benda yang ditunjuk hanya satu. Haza qalamun, ini sebuah pulpen. Lalu syarat ketiga yakni lil muzakari, untuk laki-laki, yakni benda yang bersifat laki-laki atau jantan, maka perempuan atau muannas tidak boleh menggunakan kata tunjuk haza, baik secara hakiki yang jelas yaitu untuk manusia, hewan, maupun yang majasi atau benda mati yang dikategorikan laki-laki. Contoh muzakkar hakiki, haza tabibun, ini Pak Dokter. Haza Muhammadun, ini Muhammad. Haza dikun, ini ayam jantan. Muzakkar majasi, haza qamisun, ini kemeja. Haza kitabun, ini kitab. Khusus untuk benda yang bersifat majasi, benda mati tersebut termasuk laki-laki, maka bisa dilihat dengan tidak adanya tak marbutoh padanya. Jika ada tak marbutoh berarti dia perempuan atau mu'anas, maka tidak boleh memakai kata tunjuk haza. Contohnya haza haqibatun, karena penulisannya dia pakai tak marbutoh, maka yang berarti tas, di situ terdapat tak marbutoh, huruf tak tertutup, maka ia termasuk kepada mu'anas, dan mu'anas tidak boleh memakai haza. Kunci penting untuk diketahui, haza termasuk
1. Isim isyarah, kata tunjuk, yaitu kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. 2. Isim mabni, kata benda yang harokat akhirnya tetap tidak berubah. 3. Isim ma'rifah, isim yang khusus yang sudah jelas, sudah diketahui keberadaannya, yang berguna untuk memulai sebuah kalimat dari kata benda atau isim, karena tidak mungkin kita menunjuk sesuatu tapi bendanya tidak kita ketahui. Dan semua isim isyarah, kata tunjuk, adalah isim ma'rifah. Lawan dari isim mabni adalah isim mu'rab, kata benda yang harokat akhirnya bisa berubah. Mabni harokat akhirnya tetap tidak bisa berubah. Contoh, haza tidak bisa jadi hazihi, hazi atau hazu. Mu'rab bisa berubah harokat akhirnya. Contoh, rumah, baitun, baitan, baitin. Lawan dari isim ma'rifah adalah isim nakirah, isim yang masih umum, belum diketahui keberadaannya, belum jelas yang fungsinya untuk menyempurnakan sebuah kalimat atau mubtada. Qaidah, lihat halaman 5 pada kitab Durusul Lughah jilid 1. Karena kalimat tersebut dimulai dengan isim atau kata benda yang berupa isim isyarah, kata tunjuk, bukan dimulai dengan kata kerja atau fi'il, maka kedudukan kalimat tersebut adalah mubtada wa khobar. Contoh, haza baitun, ini rumah. Maka haza sebagai mubtada yang diterangkan, baitun sebagai khobar yang menerangkan. Ingat, setiap kalimat yang dimulai dengan kata benda atau isim, maka kaidahnya atau kedudukannya sebagai mubtada wa khobar. Syarat mubtada hendaknya berupa isim ma'rifah dan diletakkan di awal kalimat. Khobar hendaknya berupa isim nakirah atau tanwin yang marfu, dhamah tanwin, dan diletakkan di akhir kalimat. Maka kalimat yang benar, haza baitun, benar, baitun haza adalah contoh yang salah. Demikian teman-teman, pelajaran pertama tentang haza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.